Bagaimana cara Kaisang memperoleh modal? Ada beberapa macam cara, dan ini tak banyak orang tahu, sehingga sering memancing julid. Mangkokku misalnya. Startup ini berhasil meraih suntikan dana tahap awal atau seed funding hingga 28 miliar rupiah dari Alpha JWJ Ventures. Mangkokku dianggap berprospek baik. Hingga saat ini, Mangkokku telah memiliki 22 cabang di Jabodetabek dan mulai ekspansi ke Surabaya. Alpha JWJ Ventures memang sudah terkenal sebagai investor untuk startup. Maskapai modal Ventura ini mengelontorkan 50 juta dolar Amerika kepada 23 perusahaan di Asia Tenggara, termasuk Kopi Kenangan, Lemonilo, Kredivo, Style Theory, Bobobox, dan ternak kopi milik Kaisang. Yang juga perlu diketahui publik, GK Hebat sendiri sebenarnya tidak hanya milik Kaisang, melainkan kongsi 3 perusahaan. 1 perusahaan milik Gibran dan Kaisang. Kemudian ada PT Gan Capital milik Gandhi Sulistianto, dan 1 lagi perusahaan milik pengusaha kenamaan Theodori Permadi Rahmat, salah seorang terkaya di Indonesia. Jadi, kalau GK Hebat sampai punya uang 100 miliar rupiah, jangan hanya melirik kepada Kaisang. Bagi orang seperti Teddy Rahmat, 100 miliar mungkin dianggap receh saja. Untuk mengenal lebih dalam GK Hebat, kita juga perlu mengenal Plug and Play, perusahaan akselerator startup di Silicon Valley yang ingin mengembangkan startup dan investasi di Indonesia. Plug and Play membuat perusahaan patungan dan bermitra dengan PT Gan Capital. PT Gan Capital ini berkongsi bersama Kaisang menjadi GK Hebat. Lewat brand GK Plug and Play Indonesia, GK Hebat kemudian banyak berperan sebagai startup akselerator bagi perusahaan rintisan di Indonesia. Tujuannya menciptakan solusi digital pada aneka macam industri dan memberikan korporasi pada akses langsung ke startup sejak tahap awal. Istilah sederhananya, menaikkan kelas UMKM. Perusahaan milik Kaisang, Gandhi Sulistianto, dan Teddy Rahmat inilah yang kemudian berinvestasi 92 miliar tersebut, bukan Kaisang pribadi. Selain menjalankan bisnis-bisnis yang telah dirintis kakaknya, Kaisang sekarang juga tercatat sebagai komisaris pemilik 51% saham PT Rakabu sejak